Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Konten kali ini saya ingin mengelaborit atau mendetailkan lagi apa-apa pekerjaan besar yang sudah dilakukan Pak Jokowi yang barangkali ya perlu kita ketahui ya. Yang pertama, yang pekerjaan besar Pak Jokowi itu mengembalikan Freeport menjadi milik BUMN ya, dengan kepemilikan 51%. Itu keuntungannya seberapa besar ya. Saja kita menikmati dividennya ya, tahun 2022 itu 15 triliun. Jadi hanya membuktikan bahwa Freeport itu perusahaan besar sekali. 15 triliun itu yang masuk ke pemerintah ya, karena dividen. Kemudian karena kita menguasai 51%, maka seluruh kebijakan adalah kebijakan pemerintah Indonesia. Misalnya aja kebijakan polisi soal SDM, sekarang tuh 80% tenaga kerja itu dari Papua. Itulah makanya rakyat Papua itu sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi. Kemudian juga kebijakan tentang hilirisasi bisa dilaksanakan dengan segera. Ini juga akan menciptakan tenaga kerja yang banyak, menciptakan keuntungan yang lebih besar lagi. Kalau dulu kita nggak bisa memutuskan ya, nggak ada hilirisasi itu, yang menikmati adalah negara luar karena kita akan mengirim bahan mentah ya. Kemudian kebijakan soal CSR ya, makanya dengan mayoritas kita bisa mendrive atau meminta supaya CSR diutamakan untuk masyarakat lokal misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan kembalinya Blok Mahakam dan Rokan, itu juga keuntungan yang luar biasa karena sekarang semua pendapatan dari gas yang tadinya sebagian besar masuk ke asing ya, ke total ya, sekarang 100% masuk ke Pertamina, artinya ke negara. Kemudian polisi juga alokasi gas itu untuk apa kita yang atur. Kalau dulu pabrik pupuk itu harus ngemis-ngemis, bayangkan pabrik pemerintah untuk mengadakan gas itu harus berjuang. Sekarang kita akan mendapatkan lebih privilege ya, mengatur gas itu ya tergantung pemerintah, bukan lagi tergantung asing ya. Kemudian soal CSR juga. Nah, itu saya kira jelas sekali. Kemudian soal bendungan ya, ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Di samping juga yang pasti adalah produktivitas pertanian yang meningkat ya, meningkat sangat signifikan, sehingga bulan April kemarin kita swasembada beras ya. Itu tentu saja karena infrastruktur perairan ini yang menjadi lebih baik. Kemudian juga kesejahteraan petani tentu saja meningkat ya, karena ada kemudahan, ada irigasi yang baik. Terus ternyata juga ada hal lain, yaitu PLTA. Ini kan efisiensi energi ya. Dengan ada bendungan bisa dibangun pusat listrik tenaga air yang besar-besaran. Kemudian juga mencegah banjir ya, pasti. Mencegah krisis air ya, pasti. Dan selama proyek itu juga lapangan kerja tercipta. Jadi begitu besar keuntungannya. Jadi saya ungkapkan tiga program Jokowi yang sudah nyata itu sangat besar dampaknya ya, terhadap peningkatan pendapatan, tenaga kerja, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi sangat tidak seimbang kalau itu harus kita benturkan dengan tuduhan-tuduhan terhadap Pak Jokowi ya, soal SMK. Tidak ada kerugian negara di situ. Soal ijazah palsu, apa untung ruginya negara? Ya, soal IKN ternyata tidak terbukti. Kalau yang dituntut itu misalnya akibat kebijakan Jokowi negara rugi sekian triliun, itu lebih, atau Jokowi korupsi. Kemarin sudah ada dari Pak Faisal Basri ya, sudah ada temuan bahwa di Cina itu mengimpor nikel, padahal Indonesia tidak mengekspor. Nah, ini malah saya justru ingin itu yang kita usut gitu. Apakah betul ada cawe-cawe Jokowi di situ?
Kenapa kok ada perbedaan antara importnya Cina dan ekspornya kita? Kita tidak ada ekspor nikel, tapi di Cina menerima import. Ini kan kerugian yang besar sekali, nilainya besar, 65 triliun. Itu saya kira pas untuk kalau kita mau mengupas itu. Saya ingin teman-teman fokus ke situ ya. Apa ICW atau dan sebagainya, betul nggak ada kerugian sebesar itu? Itu masih apa sebanding lah dibanding, tapi yang sekarang dimusnahkan kan sama sekali tidak ada apa namanya itu hanya remeh-temeh ya, soal ijazah, soal SMK, tapi itu yang dihembus-hembuskan dan orang juga terbawa ya. Saya ingin teman-teman tidak terbawa untuk isu-isu yang remeh-temeh. Marilah kita fokus kepada isu-isu yang punya pengaruh besar ya. Triliunan gara-gara Jokowi Indonesia rugi 100 triliun misalnya. Itu kita kejar itu. Tapi mungkin karena nggak ada ya remeh-temeh ini yang berkembang, yang digoreng-goreng terus ya. Saya ingin ini aja kita objektif ya, apa namanya itu sebanding lah ya. Jokowi sudah berbuat banyak, sudah berbuat ini, kita juga harus tahu dan harus dihargai. Nah, mungkin itu untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.